Kalau kamu ingin lebih bijak dalam melakukan kamu di tahun 2025 ini, aku sarankan lakukan 10 tips sederhana keuangan ini untuk kamu lakukan. Pada bosan ya. Nah, yang pertama tipsnya pasti budgeting. Guys, aku selalu ingatkan selalu budgeting. Buat anggaran yang jelas. Tapi kalau misalkan udah buat budgeting, udah buat anggaran, Indian kalian nggak komit sama anggaran itu ya bodo aja ya. Sama aja. Ya sama kalau misalnya kalian pengen punya resolusi 2025 ya. Catat gitu. 3 hari catat gitu ya sampai diremain gitu ya, betul-betul dipikirin apa yang menjadi resolusi tahun 2025 tapi yang nggak dilakukan ya sama aja. Itulah kenapa bukan soal budgetingnya tapi soal komitmennya. Budgetingnya gimana? Ya gampang aja ya, 50, 30, 20 udah gitu doang. 20% kebutuhan, 30% keinginan, 20% investasi, nabung. Kalau misalnya kalian pengen balikin juga nggak apa-apa. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk investasi dan nabung, dan 20% untuk keinginan, itu lebih baik. Tips yang kedua itu mulai nabung otomatis. Ya, dan juga kalau misalnya aku sendiri ya, nih pengalaman aku nih, dulu pernah bayar uang BPJS tuh karena lupa, karena nggak nyeting langsung auto debit. Akhirnya apa? Ya aku jadi bayar dendanya, dan itu dendanya tuh nggak dikit ya, dendanya itu bisa sampai 3 kali lipat pada akhirnya, dan itu kan jadi ini ya, jadi malah nambah keluar uangnya itu lebih banyak. Itulah kenapa sama juga dengan nabung ya. Kalau nabung itu usahakan buat auto pay, langsung otomatis. Jadi kalau misalnya nih kalian punya rencana 3 bulan ini aku pengen nabung 40% dari gajinya aku, ya udah langsung aja buat auto pay, langsung auto debit aja ya. Begitu misalnya gaji 10 juta, pengen nabung 40, langsung auto debit 4 juta ke rekening tabungan. Ya kalau nggak bisa misalnya 40%, ya nggak apa-apa. Mulai aja dari 10% dulu kalau memang nggak sanggup ya. 5% juga nggak apa-apa. Tapi yang penting itu adalah konsisten. Yang namanya nabung itu bukan soal banyak atau kecil, Verguso, tapi soal konsistennya. Apalagi kalau misalnya sekarang ya banyak sekali aplikasi bank digital yang udah membantu kita untuk memisahkan yang namanya rekening tabungan dengan rekening utama kita, dan itu very helpful. Tips yang ketiga itu punya dana darurat. Ada kemarin yang nanya, Kak, punya dana darurat itu gimana sih? Berapa banyak sih? Kalau kalian single, pastikan kalian punya dana darurat 3 kali dari pengeluaran bulanan kalian. Jadi kalau misalnya ini kalian punya pengeluaran sebulan itu 3 juta, pastikan kalian punya dana darurat sebanyak 3 kali 3, punya 9 juta. Kalau misalnya kan sudah berkeluarga, ya aku sih sarankan tuh 6 kali dari pengeluaran yang kalian punya. Contoh misalnya karena udah punya keluarga ya, punya anak, pasti ada yang namanya uang sekolah lah, uang inilah gitu ya, uang les lah. Jadi misalnya punya pengeluaran 1 bulan itu 5 juta. Jadi pastikan kalian tuh punya dana darurat 5 kali 6 sebanyak 30 juta. Banyak ya banyak. Ya tapi ya itu tadi, kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi. Yang keempat tipsnya, kadang-kadang ya kita itu nganggap pengeluaran-pengeluaran kecil tuh yang kayak ya remeh-temeh, yang kecil-kecil gitu, nggak berpengaruh sama keuangan kita. Padahal sebenarnya kalau kita misalnya akumulasikan dalam setahun itu bisa banyak ya. Ini menurut pengalaman aku. Kayak contoh ya, kemarin itu lagi beli kue ulang tahun teman. Rupanya di sana itu aku ada lihat tuh donatnya kayaknya enak banget gitu ya. Nah, terus aku beli donatnya karena pengen aku makan gitu ya. Kayaknya tergiur banget dengan tampilan donat coklat yang begitu menggoda. Nah, begitu udah mau masuk mobil, aku ada teringat dulu pernah ya, salah satu teman aku bilang di sini nih ada jual risol ya, harganya murah dan rasanya enak. Apalagi kalau misalnya kita mau beli risolnya itu tuh langsung masak on the spot, jadi tuh panas-panas gitu ya makannya, dan itu sangat menggiurkan sekali. Nah ketika aku lihat sebenarnya pengen beli nih risolnya gitu ya, tapi aku mikir ya kan udah ada donat ya, jadi ya aku mikir ya udah pengeluaran cukup untuk hari ini, belajar cukup. Sebenarnya untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran kecil, yuk belajar untuk cukup. Misalnya pengen beli jeruk 2 kilo, ya belajar cukup untuk misalnya beli 1 kilo aja. Kalau ingin beli misalnya 10, ya belajar cukup untuk beli 5 aja. Ya mulai dari hal-hal yang kecil gitu aja dulu, untuk bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Nah, tips yang kelima itu bayar utang.
Aku kan orang yang jarang banget ya bawa cash. Jadi kalau misalnya kemarin tuh pernah pergi ke pasar, ternyata mereka nggak bisa terima pembayaran digital ya. Pada akhirnya aku pinjam cash sama teman aku. Nah, aku boro-boro nih ketika udah selesai belanja, nah aku langsung bayar transfer ke teman aku. Jadi tips untuk bisa mengelola keuangan yang baik di tahun 2025 ini adalah ketika kamu punya utang ya, even itu mau besar atau kecil ya, tapi kalau bisa ya jangan sampai berutang. Kalau punya utang, yuk segera belajar untuk cepat-cepat bayar tuh utang. Cicilan juga sama. Kalau misalnya udah gajian ya, pastikan bayar dulu semua cicilan ya, dan tahu deh ternyata kalian tuh punya sisanya berapa. Jadi lebih gampang kan ngelola keuangannya. Tips yang keenam itu mulai investasi. Investasi itu nggak harus mulai dari yang gede. Mulai investasi sama dengan nabung nggak ya? Mulai investasi itu dari yang jumlahnya kecil aja dulu. Dan yang paling pasti, aku selalu sarankan investasikan di tempat yang kalian sudah pelajari terlebih dahulu. Di tempat yang kalian pahami dan mengerti. Dan jangan sampai investasi itu gara-gara FOMO ya, tergiur, pengen cepat kaya, gara-gara disugesti sama teman. Nah, jangan pernah berinvestasi sebelum melakukan ketiga hal yang sudah aku sebutkan tadi. Tips yang ketujuh itu adalah apa ya? Kita kan udah tahu ya cara ngelola uang gitu ya, yang udah kita punya. Tapi kadang-kadang itu kita terlupa gimana cara ngelola keuangan itu dengan menambah pemasukan kita gitu ya. Nah, makanya jangan pernah nih bergantung pada satu sumber penghasilan aja. Kalau misalnya kalian sekarang belum kepikiran nih ya, apa sih yang menjadi side hustle-nya kalian? Ya mulai belajar skill aja dulu sekarang. Aku tahu kalau misalnya kalian sekarang lagi kerja, pulang kerja tuh udah capek ya. Komitmen, usahakan setiap malam, kalau nggak bisa 1 jam, setengah jam, untuk bisa mempelajari skill-skill baru. Misalnya, belajar online untuk bahasa Inggris, belajar online atau juga bisa juga belajar kelas menjahit gitu ya, atau belajar untuk buat konten, gimana caranya untuk buat studio, jadi bisa ngonten, gimana cara editing video supaya bisa buat konten. Nah, yang penting itu komitmen ya. Tiap hari kalau nggak bisa 1 jam, setengah jam, kalau nggak bisa 2 jam, 1 jam untuk bisa spare waktu kalian tuh belajar skill-skill yang baru. Hingga akhirnya nanti mungkin ya setahun kemudian atau 2 tahun kemudian kalian tuh punya penghasilan dari skill yang udah kalian pelajari sebelumnya. Nah, itu dia 8 tips yang mungkin bisa membantu kalian gimana supaya kalian bisa ngelola keuangan kalian. Tips sederhana mungkin ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian supaya kalian punya pengelolaan uang yang lebih baik di tahun 2025. See you in the next video.